Takai ya. Ngomong-ngomong soal Takai, nanti aja kita bahas. Karena kita bakal langsung masuk ke Miramar. Ini dia dengan garis pesawat yang begitu merata, harusnya mempermudah seluruh tim untuk bisa mencapai ke drop zone mereka masing-masing. Yes, dengan arah pesawat yang tampaknya cukup fair kali ini. Dari arah Torre Ahumada menuju ke bagian Los Higos. Buat yang terpengaruh ya, gunakanlah momen-momen ini sebaik mungkin. Bener banget. Untuk dapetin performa terbaik. Bener banget. Karena kali ini kalau kita lihat juga akhirnya McLaren terpantau ya untuk bermain di PMPL. Sebelumnya gue sempat bahas sama Pasta juga, McLaren belum terpantau sama sekali untuk bermain. Ya, tapi ya kita mereka tampaknya sudah melakukan rotasi juga. Ini zonanya sentral utara kali ini ya. Dan ini bakal sangat menguntungkan tim-tim seperti Aura, Nero, RRQ, Bonafide, SG. Karena cukup dekat ya. Cukup dekat dengan area mereka. Benar, itu adalah tim-tim yang penghuni utara. Tapi kali ini kalau kita lihat close combat, lagi-lagi Eagle bertemu dengan Aura kali ini. Dari Katalis ternyata dijepit kiri dan kanan. Jaden berhasil untuk men-takedown seorang Katalis dan ternyata Anthem. Dari sisi lain berusaha untuk menembaki, tapi ternyata what happened, No Mercy berusaha untuk melakukan repositioning dan berhasil untuk melakukan repositioning turun ke bawah. Iya, itu Anthem sayang banget ketika dia melakukan spray dan pas banget seorang No Mercy buka badan, pelurunya habis. Iya. Itu pak kalau dia nggak habis, itu pasti dari seorang No Mercy terlalu open tadi. Betul. Tapi ya mungkin No Mercy juga udah memperhitungkan jumlah pelurunya, dia ngitungin dari suaranya, yang namanya feeling pro player udah tahu kan kapan bakal habis si pelurunya. Dia langsung ngebuka badan dan dia menggunakan timing tersebut untuk keluar dari pertahanan dan mundur ke belakang. Ya, soalnya pergerakan mundurnya benar-benar open banget yang ngebokongin begitu saja. Dan sementara kalau kita lihat Anthem yang masih mengunci pergerakan dari player-player Aura, dan sementara dari Jaden pun akan berusaha untuk mengokang granat demi granat. Kali ini perbukitan di San Martin akan diperebutkan oleh dua tim ini. Ya, kita banding juga dari Aura, dari tim Eagle. Tampaknya kali ini fightnya cukup berdarah, dimana kita bakal ada seorang No Mercy hampir kenok juga tadi dan sudah berhasil melakukan healing kali ini ya. Dan Aura masih punya keunggulan jumlah anggota 4 versus 3, tapi mereka nggak punya compound, sementara di mana No Mercy lagi-lagi terkena bom yang hampir menumbangkan dia, tapi baik lagi hampir tidak pernah lah cukup. Betul sekali. Jadi mau nggak mau healingnya atau healing kit dari first aid-nya harus dipakai terus-menerus. Dan sementara kalau kita lihat, ini seperti pertemuan yang terjadi di match pertama, di mana di bagian area open field Miramar ada Eagle dan juga Aura yang bertemu, tapi kali ini kayaknya langsung saja ada terobosan dari seorang Chison dan juga Jaden dengan mobil langsung terobos masuk ke arah rumah-rumah. Kali ini dari Anthem akan sedikit tarik mundur juga, dan Chison sudah mulai menyisir bagian rumah-rumah, mencari kembali juga dari Jaden, akan memasak granat nampaknya, tapi Anthem masih belum bergerak. Ada bakaran molly yang dilakukan Jaden, masak begitu lama, begitu matang, dilemparkan ke depan tapi miss. Kena akhirnya. Connect dan Anthem tampaknya akan tersungkur ke arah tanah, di mana Alpha dan juga Leon tampaknya cukup jauh untuk nge-backup seorang Anthem. Di sini Aura sudah punya keunggulan cukup besar dari segi posisi, dari segi jumlah anggota juga. Harusnya dari Eagle udah mulai back off dan menghindari fight, dan benar saja Alpha dan juga seorang Leon akan coba mundur dan menghindari tim Aura push mereka secara utuh. Aura pun kayaknya coba nge-clear area dan memastikan compound kali ini kosong dan aman. Yes, benar-benar dipukul mundur dan Eagle langsung split. Tapi kalau kita lihat kali ini dari Bigetron Red Alliance nampaknya masih berusaha untuk mencari checkpoint. Yuhai, dilewatin? Enggak? Nah, ini rumah panjang nih. Oke. Ini enak banget sih, karena ini rumah cukup enak untuk dijaga dan pas banget loh dia. Timing untuk ngambil kompoundnya perfect dari tim Better, dapatin satu pick off juga sekaligus mengusir tim victim keluar di area ini. Pas banget ya, datang nyampe ada mangsa baru. Dan itu dari Genfos sama sekali belum siap, kelihatan banget. Tiba-tiba mendengar ada beberapa mobil jalan dan itu posisinya benar-benar terbuka. Belum berhasil untuk melakukan setup atau ada obstacle. Tidak ada obstacle juga sama sekali ya. Dan itu yang membuat tadi Genfos dengan sangat mudah bisa ter-takedown. Dan ini akan menjadi rumah yang benar-benar dikuasai oleh Bigetron Alliance. Belum ada tim yang berusaha untuk men-retake, dan sementara di sisi lain Maruzama yang sedang melakukan rotasi nampaknya dipotong satu persatu pergerakannya oleh tim Zone, dan ternyata ada yang tabrak batu. Cannot, what happened? Dia benar-benar melakukan sebuah kesalahan yang menjadi fatal. What happened dengan seorang Cannot? Dia nabrak batu atau gimana itu? Saya dia tiba-tiba berhenti dan itu berdiri tempat yang benar-benar open se-open-opennya, dan gue nggak ngerti what happened. Itu kayak bener-bener ngenyerahin nyawa gak sih jatuhnya? Ya itu kayak udah free kill sih untuk tim Zone. Tapi ya kisaran juga tampaknya game kali ini lebih cepat temponya dibanding game sebelumnya, di mana sudah ada beberapa player yang dipulangkan ke arah lobby. Tampaknya dari Void juga masih melihat di mana ada lawan nembak ke arah mereka. Dari seorang Star sudah mulai mengeluarkan juga sniper dan sudah mulai mencari kepala-kepala dari tim Void untuk di-eliminate kali ini.
Oke, ini menarik karena Star seorang diri saja menjaga bagian bibir zona. Gue belum melihat ada kawan-kawan Star yang berada di sekitar mereka. Dan dari Voin kayaknya bakal berusaha untuk melakukan pergerakan aja ke dalam. Benar-benar dicuekin habis-habisan dari seorang Starnya. Tapi ternyata Embot akan berusaha untuk melakukan awareness kembali ke arah belakang. Dan ternyata teman-teman dari Genesis Dogma berada di seberang dari Star. Betul, ini dari tim GD memang gitu. Nggak mungkin ada satu anggota GD tanpa ada backup dari teman-temannya. Tapi kita bakal di lain sisi tampaknya Wow. Jason kembali dengan snipernya. Menumbangkan seorang McLary kali ini dan langsung menumbangkan dia ke arah tanah. One shoot, one knock kali ini dari seorang Jason. Betul sekali. Dan kali ini dari RQ bertemu kembali dengan Aura sebelumnya close combat. Kali ini sedikit jauh, ada medium to long range combat. Sementara dari Voin nampaknya berhasil untuk bergesekan juga dengan Genesis Dogma. Tapi ternyata dari Aura yang berhasil untuk men-take down satu player di depan sana. Nggak terlalu fokus juga dengan Larry kali ini. Dari Ciel yang berhasil untuk menahan pergerakan dari Aimbot. Nggak bisa kemana-mana, tapi ternyata Booms juga di sisi lain menjepit pergerakan dari Maruzama. What happened again and again? Mizu bergerak begitu lambat, langsung saja ditangkap oleh seorang Star. Betul, Star langsung juga mengkonfirm killnya kali ini ke arah seorang Mizu. Dan what is happening kali ini dari tim Maruzama. Tampaknya langsung terkunci di luar area play zone. Zona keempat pastinya bukan zona yang pengen TB terlalu lama. Tapi dari Voin pun kehilangan seorang aimbot sementara waktu ini. Dan resiko untuk revive cukup besar. Jadi dengan sisa, lengkap anggota Masih mereka. lengkap. Langsung pindah dan coba untuk menemukan jalur rotasi yang lebih aman. Oke, ini menarik banget karena beberapa rotasi yang terpantau ini terus-menerus dipotong. Dan dari GD sebenarnya belum touchdown juga. Ciel berhasil untuk mendapatkan dan mengamankan satu elimination point atas satu player Voin. Ya, kita bagi juga tampaknya banyak banget tim yang langsung mengambil pinggiran zonanya di mana terlihat ini zona banyak mengambil perbukitan. Sebenarnya Ciel masih dikunci juga oleh tim Voin yang kali ini masih menahan rotasi mereka. 517 meter menuju ke arah zona dan masih ada waktu 5 detik bersama dengan Blue Zone yang akan bergerak kali ini. This is a bad idea sih kayaknya. Karena udah mulai berasa banget nih zonanya kalau misalkan bergerak secara beriringan. Tapi kita akan lihat seperti apa Ciel movementnya untuk bisa survive. Seorang diri saja bahkan kali ini setup smoke sudah mulai dibuka. Hanya ada satu bagi yang bisa menemani perjalanan dari Ciel dan dilemparkan granat ke depan. Tapi ternyata Debs benar-benar on point banget granatnya. Betul, itu udah on point banget langsung menemukan targetnya. Aura sudah ngambil perbukitan dan akan bermain pelan-pelan. Step by step ke arah depan, tidak terburu-buru menuju ke arah lower ground. Mereka pengen menggunakan high ground advantage mereka untuk coba men-take down anggota AE. Dan ketika ada yang knock, baru mereka akan rush cepat-cepatnya. Yes, mungkin ini akan berusaha di retake ya dari compound Alter Ego sendiri. Itu berusaha melakukan lemparan granat ke depan tapi masih belum connect. Potato sedikit mundur, nggak mau terlalu terbuka di bagian open field. Dan no mercy, udah mulai naik mobil, temannya dijemput. Apakah bakal langsung ditabrak seperti pergerakan sebelumnya yang mereka lakukan atau tidak? Pinggir zona dulu. Pinggir zona dulu. Oke, tampak dari Aura juga bakal coba untuk nge-set up kembali menghadapi tim Alter Ego yang kali ini sudah mundur ke belakang masuk ke arah rumah-rumahnya mereka. Ini fight yang berbahaya karena lihat di kejauhan ada tim Livescape yang sudah mendengar bom-bom meledak, sudah mendengar peluru-peluru lontarkan dan mungkin akan join the fight ketika momennya tepat. Benar. Sementara di sisi lain juga ada Bigetron dengan tim Takai yang sudah mulai bergesekan dan mobil demi mobil sudah mulai meledak juga karena dengan adanya sistem semi hardcore seperti ini, biasanya tuh kalau udah nembakin mobil udah bukan ngincer kepala orang yang nyetir. Ngincernya mobilnya aja. Mobilnya aja. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat tuh udah mulai lagi ada meledakan, mobil Takai udah mulai diledakkan kembali. Ini bakal sulit banget sih kalau misalkan kita bergerak secara beriringan dengan tim yang sudah dapetin checkpoint. Betul, ini momennya adalah calm before the storm. Ketika semua tim berdempetan, bentar lagi kita bakal lihat pecahnya fight besar-besaran. Tapi kita bakal lihat juga kayaknya dari seorang Hexas bakal ngokang bom ke arah depan, di mana Flykido terlihat sangat jelas. Tapi dia juga akan terkena berapa peluru ke area dia, dan itu dia bom dari seorang Flykido merupakan seorang Rancid kali ini menyisakan dari tim Nero. Dua member yang masih aktif, lempar bom ke arah depan, mineral cukup low di belakang tim Z1 juga masih ada tim Voin yang siap join the fight. Aduh, lagi-lagi ini adalah meta third party yang benar-benar terjadi terus-menerus. Wow, granatnya sampai membuat mobilnya ke bouncing dan ternyata dari Banyuwangi akan berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya. The last man standing kali ini tapi Hexas akan memanfaatkan momentum tapi ternyata Bigetron Red Alliance dari kejauhan menjadi third party. Betul, tampak Voin juga mengambil keuntungan dari fight yang sedang terjadi dan mengambil beberapa kill-kill tambahan. Mereka ada di pinggir zona dan mengambil keuntungan terbesar dari third party mereka. Sementara 13 tim tersisa kali ini, 40 player yang masih bertahan. Tampaknya player demi player mulai berjatuhan, maka setelah kelima yang menuju ke arah open field kali ini. Yap, betul sekali seperti yang tadi Flo udah katakan, calm before the storm. Dan ini udah mulai menjadi stormnya, sudah mulai menggelegar perang demi perang pecah. Takai satu persatu juga berusaha untuk masuk tapi tidak bisa. Dan Banyu mau tidak mau harus terpulangkan juga di posisi yang tidak begitu baik.
Betul, kita bahkan juga tampaknya banyak banget tim yang mulai kesulitan masuk ke zona kali ini. Tapi dari tim BTR tampaknya masih cukup enak. Mereka masuk ke arah zona, bisa mengontrol area sekitarnya mereka dan cukup enak mereka untuk perang dengan tim-tim di low ground sekitar area mereka. Yes, bahkan Victim kali ini sudah mulai terkunci pergerakan di bawah sana, masih dihujani granat demi granat, juga Rocky yang sedang berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya, diberikan pressure lagi dan ternyata langsung ibu-ibu beli berat. Ayo kita arah high bay, kali ini langsung menembak ke arah depan, Yuhai memulangkan 2 player dari Victim. Ya, tampaknya dari tim BTR bermain dengan cukup garang setelah mereka mendapatkan boostingan PT dari jadi mereka peroleh, tapi tampaknya zona pun sudah bergerak, semua tim udah harus mulai ancang-ancang untuk maju ke arah depan, di mana dari poin kehilangan 1 pemain mereka, menyisakan 2 yang masih aktif. SUBG lagi mencari momen untuk maju ke depan, tapi tepat depan mereka juga ada tim poin yang join, cukup enak untuk menembak ke arah posisi mereka. Yes, dipotong begitu saja pergerakan dari supply bank yang tadi begitu percaya diri untuk langsung menyeberang, dan Hoki Zai juga masih terpuruk di depan sana, masih belum bisa bergerak. Rosemary dengan Kraibu masih berusaha mati-matian untuk menyelamatkan temannya, set up smoke Mismo, tapi ternyata di sisi lain juga player demi player berguguran seperti daun di musim gugur. Betul, kali ini 8 pemain masih bertahan kali ini udah cukup sulit bagi tim manapun bertahan dalam waktu yang cukup lama, karena ini open field semua, hanya bukit-bukit kecil low ground tidak digunakan untuk bertahan kali ini. Wow, dan lagi-lagi Audrey, itu mobilnya melakukan atraksi berbahaya, ditembakin terus-menerus oleh Debo, tapi ternyata tidak connect. Audrey masih bisa survive, masih bisa menghindar dari peluru yang begitu banyak, tapi Toms langsung saja aware ke arah depan, tapi Daybot akan berusaha untuk melakukan lemparan granat ke arah depan karena mereka tahu ada mangsa baru di depan sana, ada Toms dan juga Audrey mulai mendekat. Nampaknya Genesis Doma dan Livescape akan bergesekan sebentar lagi. Betul, kita bahkan juga dari tim SUBG nampaknya kehilangan seorang Hoki kali ini, di mana kita bakal lihat dari Kato kembali mendapatkan kill dari grenade yang dilempar. Daybot tampaknya terkena bom yang begitu tepat jatuh ke arah kepala dia, dan kita bakal dari tim GD tampaknya cukup kesulitan dengan 2 member tersisa menghadapi Livescape yang lengkap dengan 4 member mereka. Yes, dan ternyata lagi mau di revive, dibakar Daybot, darahnya begitu deras. Apakah mampu di revive oleh seorang star? Karena Blue Zone-nya juga akan ikut andil. Toms lihat pergerakan mereka langsung menjaga bagian bibir circle, nggak dikasih lewat. Genesis Dogma nggak dikasih nafas, berhasil untuk melakukan revive, tapi ternyata terjatuh kembali. Sater berusaha untuk touchdown, berhasil touchdown. Masih ada beberapa asap yang bisa menghalangi preview dari musuhnya, tapi ternyata Satar pun berusaha untuk blind spray ke arah depan dan tidak bisa. Itu dia, Satar pun harus ditangkap dengan sangat mudah, dan Toms mendapatkan player terakhir, dan ternyata third party again andil lagi. Betul, kembali ada third party meta kali yang terjadi di Livescape, kehilangan 1 member mereka, Tom dari sisi belakang. Patrico masih cukup nyaman posisinya, tapi kali mereka clear-clearan dengan tim Livescape, sama-sama ngambil pinggir zonanya. Lain sisi 6 tim tersisa, 16 yang masih alive, cukup banyak player yang hanya menyisakan 1 tim. Ada RRQ, ada Aura yang tinggal last man standing kali ini. Yes, berarti Bigetron udah 15 kill. 15 kill. Oke. Ini belum selesai loh. Mohon maaf, ini belum selesai. Apakah nanti rekor dari Victim akan dipecahkan oleh Bigetron Red Alliance? Rekor elimination point kita akan lihat, karena sementara waktu Chuckles masih tertahan di belakang sana. So let's go teman-teman yang lagi nonton, support tim favorit kalian dengan nge-like live stream yang kalian tonton di YouTube PUBG Mobile Indonesia, karena ini bakal seru banget, panas banget. Renal badannya kepanasan pun tidak bisa masuk ke dalam zona. Betul, tampaknya banyak banget player mulai berjatuhan oleh sakitnya Blue Zone kali ini, dimana banyak banget player harus terkunci posisi mereka ketika masuk ke area next zone-nya, tapi Kato terkena bom seorang diri dia sendiri, dan akhirnya dari mereka menyisakan 2 member lagi. Yes, dan Chuckles, wow, masih bisa survive. Ternyata Chuckles berada di belakang gundukan jerami, tapi posisinya udah ketahuan oleh player-player dari Bigetron Red Alliance. Terkunci, nampaknya masih berusaha untuk survive, dan tampaknya akan langsung di-eliminate oleh Luxy. Betul, kita pakai juga dari pergerakan tim Livescape, tampaknya sudah berhasil nge-revive seorang Kato, dan itu dia Potato tertangkap oleh seorang Yuhai. BTR 17 elim dan belum selesai pertandingannya. Kill demi kill dikantongi terus oleh tim BTR. Sekarang Ryzen mengamuk bersama dengan para alien merah yang lainnya. Yes, aduh ini bener-bener on fire banget. Bigetron Red Alliance menyapu satu demi satu, di sweeping semua areanya, dan kali ini menguasai daerah jam 11. Kayaknya punya mangsa baru juga. Livescape di depan sana sudah menjadi incaran, ditembakin terus-menerus. Livescape apakah mampu untuk lepas, tapi maybe tertangkap di depan sana. Jadi fight juga, tapi ternyata Bigetron Red Alliance
dia mulai bergerak di positioning. Betul, dia meninggalkan area dia sebelumnya dan mulai nge-push ke arah tim lain. Kan dia tahu kalau kelamaan dikasih waktu, yang ada mereka keburu revive lagi. Tapi lihat dari tim Bolana Fight, mereka juga punya posisi yang sangat enak. Mereka punya rumah, mereka punya atap yang meninggikan angle shoot mereka. Dimana Livescape tinggal menyisakan satu player lagi, Audrey di sisi belakang terus dikunci oleh tim Bigetron. Dan langsung ini di eliminate dan 21 kill. Rekor season 4 dipecahkan kembali oleh tim Bigetron. Oke, 21 kill point dan kita akan lihat siapakah yang mendapatkan winner chicken dinner karena ada dua tim kali ini yang sedang bertahan. Ada Bonafide yang berada di bagian atap berhasil untuk menumbangkan seorang Zux di depan sana. Seorang Tuyul harus melakukan healing terlebih dahulu. Kemanakah circle-nya? Ternyata circle-nya berpihak untuk Bonafide. Apakah Bigetron Alliance mampu untuk bisa melakukan setup dan bergerak masuk ke dalam circle atau malah Bonafide yang mampu mengeksekusikan zona yang mereka miliki sekarang? Betul, kita bakal lihat dari tim Bigetron. Tampaknya sudah memiliki 21 elim tapi posisi mereka memang zona, tapi sementara waktu ini sampai zona bergerak dalam waktu 25 detik, BFD masih punya high ground yang sangat menguntungkan bagi mereka. Dari BTR sekarang PR mereka adalah jangan kasih BFD masuk ke zona. Mau nggak mau mereka harus maju ke depan, ambil gunung-gunungan depan, pastikan ketika BFD turun dari rumah mereka atau keluar dari area rumah mereka, mereka bakal langsung terpantau dan bisa di take down secepat-cepatnya. Balik lagi untuk BFD, mereka sekarang harus, gue rasa harus gabung sih. Harus pukul BTR dalam satu pukulan cepat. Jangan sampai mereka di pick off one by one. Ya, mereka harus regroup dan benar-benar harus melakukan eksekusi dengan rapi. Tapi kalau kita lihat smoke sudah mulai di pop out juga, sudah ada ledakan granat demi granat yang dilemparkan oleh tim Bonafide ke arah tim Bigetron Alliance, membuat player-player dari Bigetron nggak bisa bergerak secara leluasa. Dan dari Nux nampaknya sudah mulai melakukan flank ke arah kiri, tapi Nux nampaknya sudah mulai tertangkap juga oleh mata-mata Red Alliance. Kali ini darahnya terlihat sudah mulai tercicil dan itu dia kepala di tapping, tapping langsung oleh Yuhai, tertangkap. Menyisakan dua player saja di depan sana, tapi Ucup memegang senjata ramu ditembaki. Ryzen-nya lagi bergerak-gerak dan tapping lagi oleh seorang Ucup, begitu tajam, begitu on point, berusaha untuk menyisir area ini. Dan Yuhai masih tersisa di belakang sana menembaki, melemparkan granat, connect lagi dan lagi ke arah Tuyul. Betul, ini 2 lawan 1 kondisi di mana dari BFD gue rasa mending dia nge-end aja sih. Knock-knock yang dia sudah dapati, end aja secepat-cepatnya dan dapati poin-poin tambahan karena dia termakan oleh Blue Zone, dikunci habis oleh seorang Luxi, bahkan kepalanya lagi dicari, pelan-pelan dicari, tapi Ucuk nggak bisa lari lagi. Itu dia, back to back. Winner chicken dinner tim Bigetron Red Aliens dengan total kill 24. What? Oh my god. Aduh. Don't play bosku. Don't play bos gua. Bigetron Red Alliance 24 elimination point. Ini luar biasa banget dari tim Bigetron di game belum ya. Mereka sudah mendapatkan WWCD, kalau bisa dibilang ya mereka jaga posisi. Kali ini bukan jaga posisi, merebut posisi dari